kami mahasiswa hukum semester 3 Universitas Nusa Nipah mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan. Ada kami. Saya Ria dan teman saya Aldin, dan saya Natalia, Dan saya Clarita. kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih Bapak. Baik. Saya ini William, ini Karet. Tapi ada hal yang disampaikan saya terima. Media cetak semua. Nah, dari tahun ke tahun, dari zaman-zaman, dari bulan-bulan itu media mulai meningkat terus. Pada saat peningkatan itu, waktu muncul media online, media mingguan, bulanan, itu banyak. Dan berubah. Ketika dulu pada zaman dulu itu hanya 4, itu orang hanya membaca media cetak. Yang hari ini terbit, baru baca lagi. Hari ini kirim berita, besok baru baca berita. Tapi kalau sekarang, hitung menit saja. Yang berita dengan media-media online, itu hitung menit saja sudah bisa. Orang bisa menikmati berita-berita yang disajikan oleh media. Saya justru bangga, senang karena munculnya media-media di saat sekarang ini begitu banyak. Kita mau mendapatkan informasi yang begitu banyak. Dan saya berharap generasi-generasi yang berikutnya itu harus lebih banyak lagi untuk terjun ke dunia jurnalistik seperti ini. Mereka harus banyak mengetahui tentang hal kecil. Orang kampung dulu susah untuk mengetahui informasi-informasi lain. Tapi sekarang dengan hitungan menit orang tahu tentang informasi yang muncul di Kapansiken, pembunuhan di Magipanda atau Lokeria misalnya, di kampung kamu orang tahu hari ini terjadi pembunuhan. Kebakaran di kota, di kampung-kampung yang di luar kota orang bisa tahu dalam hitungan detik. Kalau dulu tidak, tunggu besoknya, lusanya baru orang tahu baca beritanya. Hanya kenapa? Karena media cetak saja. Sekarang dengan media online saya sangat bangga dan cukup mengapresiasi yang tumbuh berkembangnya generasi-generasi muda sekarang dan anak-anak yang yang dulu senang untuk bergerak di dalam dunia jurnalistik. Menurut saya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Oke, baik Bapak. Pertanyaan yang kedua, kendala yang dihadapi wartawan saat ini. Oke. Saat ini ya. Iya, saat ini. Ya. Kendala yang dihadapi oleh media atau wartawan khususnya awak media saat ini itu banyak hal. Apa kendalanya? Pertama, media harus mampu untuk menemukan narasumber yang jelas. Jadi ada yang disebut cover both side. Jadi harus ada, tidak bisa hanya dengar sepihak atau tidak. Yang kedua, harus benar-benar aktual untuk membeberkan kebenaran kepada publik. Dan publik harus mendapatkan kebenaran yang nyata seperti yang ditulis oleh media. Tidak bohong-bohongan, tidak hoax. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ketika wartawan harus menemukan narasumbernya, sulit untuk menemukan narasumbernya, maka itu menjadi tantangan utama. Yang kedua, media harus jeli, harus cermat untuk mencari narasumber yang pas saja, tidak sekedar asal bunyi, ya, tidak sekedar asal omong, asal berita hoax tidak. Tapi dia mendapatkan informasi untuk melakukan cross check dengan berita-berita yang lain yang berkaitan dengan media itu. Yang kedua, media atau wartawan itu sendiri harus memiliki data yang akurat untuk membeberkan kepada publik agar data yang disampaikan itu benar-benar akurat. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh media saat ini. Yang berikut, ada banyak hal tantangan media saat ini adalah biasanya sering terjadi ketidakpuasan antara pihak-pihak yang namanya ditulis, itu bisa menjadi tantangan, diancam lah, atau diteror lah, atau ditelepon lah, macam-macam. Ya, itu tantangan. Biasanya sering terjadi seperti itu. Tapi bagi media yang punya jiwa, yang harus jiwa besar, harus berani, dia tidak takut dengan tantangan itu. Itu tantangannya sangat banyak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak juga diteror?
selama ini yang Bapak alami Menarik sebagai pertanyaan. wawancara? Ini menarik. Ya. Apakah pernah diteror? Saya sudah berulang kali teror. Didatangi, sudah sering kali. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita beberkan fakta. Wartawan kan bisa menyampaikan secara fakta bahwa data yang benar adalah seperti ini. Tidak polisi. Soal teror meneror itu sudah biasa. Biasa bagi wartawan, dan itu bagi wartawan itu jangan takut lah. Ya, wartawan harus berani untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau wartawan sudah bisa berani mengungkap kebenaran, segala hal bisa terjawab. Gitu. Itu yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, seorang media. Itu yang lebih menarik. Apa Bapak pernah digugat? Oh ya, kalau digugat berulang kali, dan kali yang terakhir itu digugat oleh satu perusahaan operasi yang besar di Kota mungkin di Indonesia. Dan itu bagi saya itu hal yang biasa. Biarkan saja hak, setiap orang punya hak melakukan gugatan, itu saja sebetulnya. Gitu. Banyak orang gugat itu karena wartawan takut. Kalau digugat takut, diteror takut. Wartawan tidak boleh harus takut ya. Asal yang paling penting bisa mengungkapkan kebenaran. Kebenaran itu penting buat publik, sangat penting. Dan tidak asal ditangkap bisa hoax, bisa yang ngarang tidak. Ya harus benar-benar valid. Gitu. Pertanyaan lanjutannya misalnya, siapa yang menggugat? Ya toh. Siapa yang menggugat? Yang menggugat sekarang adalah yang terakhir itu koperasi terbesar. Kamu tahu koperasi terbesar di Indonesia? Koperasi paling besar di Kopernika. Apa koperasi terbesar? Ormas. Ya, Ormas. Dan saya sudah digugat karena saya membeberkan hal yang benar. Kebenaran itu pasti di atas segala-galanya. Saya menang. Begitu. Sampaikan kepada bangkunya dosen kalau misalnya, oh saya menang. Kenapa? Karena kita tidak sekedar memberitakan hal-hal yang hoax, hal-hal yang tidak benar. Kita memberitakan secara sesuai dengan fakta. Gitu. Oh ya Pak. Nah, Tantangan media apa saja dalam perkembangan saat ini? tantangan media saat ini Ya. yang paling bagi saya tantangan media yang sangat kental saat ini adalah bagaimana seorang jurnalis mendapatkan sumber data yang benar. Karena sumber data yang benar itu akan membantu dia untuk menulis yang benar. Pemahaman teknologi. Jadi harus mengerti banyak hal. Yang kedua, selain mendapatkan data yang benar, media juga seorang jurnalis juga harus melakukan cross check sedetail mungkin. Untuk apa? Untuk bisa menyajikan berita itu secara benar. Secara benar agar publik bisa membacanya tidak sekedar informasi bohong. Gitu. Terus ini adakah pidana bagi wartawan yang membuat berita keliru? Oke, terkait soal apakah ada pidana buat wartawan yang beritanya keliru? Kalau beritanya keliru, beritanya keliru, langkah yang harus dilakukan oleh narasumber adalah memberikan hak jawab. Jadi kenapa perlu hak jawab? Supaya media itu sendiri akan membeberkan yang benar. Ya, dia harus kembali membeberkan yang benar bahwa ada kekeliruan yang disajikan di dalam pemberitaan. Karena salah, maka media itu wajib hukumnya untuk menyajikan kembali berita-berita yang keliru itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dalam tindak pidana, maka langkah yang dilakukan adalah harus melalui Dewan Pers. Jadi pers memutuskan bahwa ini salah atau benar. Jadi ada kajian dari Dewan Pers. Dewan Pers akan menilai wartawan ini layak, wartawan ini kasus yang dialami wartawan ini akan menimbulkan efek baru kepada publik akibat perbuatannya. Jika misalnya itu ada salah dalam penulisan berita, misalnya, maka langkah tadi pertama hak jawab. Yang kedua, apabila tindakan itu juga merugikan banyak orang, maka publik maka Dewan Pers akan meneruskan ke pidana, namanya pidana umum. Ya, itu
itu akan diproses secara hukum. Wartawan masuk kalau misalnya pembunuhan, pelecehan, ataukah misalnya pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang jurnalis, dia wajib. Dewan pers tidak akan mungkin menyelesaikan kasus itu kalau bukan berkaitan dengan kerja jurnalis. Jadi harus ada kerja jurnalis yang dia selesaikan. Di luar itu silakan pidana hukum. Terus ada sanksi kah untuk wartawan yang menyebarkan berita hoax? Kalau dia tidak begini, harus dipahami. Kalau berita hoax artinya berita tidak dimuat atau diberitakan melalui media yang resmi. Ya. Jadi media resmi itu media yang punya tanggung jawab hukum. Misalnya begini, misalnya dia tulis di Facebook atau tulis di WhatsApp, di Twitter dan sebagainya ya. Itu berita-berita yang tidak punya dasar hukum, tidak punya kekuatan hukum. Dia harus melalui media yang resmi. Sehingga kenapa saya tekankan media itu harus punya perusahaan yang punya legalitas hukum yang kuat. Ya, misalnya harus punya PT dan sebagainya. Supaya apa? Ketika misal suatu waktu ada soal kasus begini, maka lembaga ini secara keseluruhan bertanggung jawab atas pemberitaan yang disampaikan oleh jurnalis, oleh pemberitaan itu. Tidak bisa di luar itu. Kalau bisa dia medianya abal-abalan di luar yang tiap hukum, dia bisa digugat, dia bisa kena gitu. Kenapa tidak punya lembaga kekuatan hukum sini? Gitu. Jadi itu apakah wartawan bisa diproses hukum? Bisa. Kenapa tidak bisa diproses hukum? Apakah wartawan bisa dipidanakan? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau dia melanggar semua aturan. Misalnya dia melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan di bawah umur. Dewan pers tidak akan menyelesaikan kasus ini. Kenapa? Itu bukan tugas jurnalistik. Kalau dia melakukan pemukulan, perkelahian, pembunuhan, maka Dewan pers tidak akan menyelesaikan soal itu. Itu masuk ke hukum pidana, hukum. Tapi ketika dia menulis berita yang berkait dengan tugas jurnalistiknya, Dewan pers akan melindungi. Penyelesaiannya harus melalui Dewan pers. Setelah itu, bolehlah Dewan pers memberikan sanksi atau apa kepada jurnalis. Berarti secara tidak langsung ada undang-undang pers yang ada undang-undang pers, ya. Undang-undang pers yang melindungi jurnalis. berarti seperti kasus yang terjadi pada Bapak kemarin. Ya, itu dasarnya satu undang-undang pers. Jadi undang-undang pers itu melindungi semua insan pers. Dasar ini itu payung hukum bagi dia. Jadi dia bekerja dasar ada payung hukumnya. Kalau misalnya tanpa payung hukum dia lemah. Jadi dia kerja atas perintah media, atas perintah perusahaan, bekerja, tapi dilindungi oleh undang-undang yang namanya undang-undang pers. Ada pertanyaan tambahan. Ya, boleh. Kan Bapak kan bilang kalau wartawan sendiri ada dasar hukumnya undang-undang pers. Ya. Lalu usul dan saran Bapak mengenai pers terkait undang-undang. Oke. Persnya. Jadi saran saya kepada semua insan media, kepada semua penerus atau anak-anak generasi muda yang mau bergelut dalam dunia pers, maka dia pegang itu kitab suci bagi pertama itu adalah undang-undang pers. Ya. Itu kitab sakti bagi pers. Pers tidak kebal hukum, jadi pers taat pada undang-undang pers. Jadi itu di mana nih? Kurang tutup ini. Undang-undang 40 tahun 99. Tidak, saya tahu. Tapi maksudnya di mana yang tulis tadi? Sudah benar baik yang mengganggu. Sudah. Jurnalis atau media punya kitab sakti yang namanya Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Itu adalah payung hukum bagi jurnalis untuk bisa bekerja sesuai aturan, sesuai kode etik, sesuai aturan hukum Undang-Undang Pers. Dia tidak boleh dari situ. Ya. Dia harus mampu untuk menerjemahkan Undang-Undang Pers seperti itu, sehingga dia tidak akan jalan tidak terselip.
dia akan tidak boleh keluar dari situ. Nah, ketika misalnya dalam perjalanan dia mengalami kesulitan, misalnya karena dia keluar dari aturan ini, maka dia bisa melihat, oh kau salah keluar ini. Bagaimana caranya? Ketika dia melakukan ada kesalahan dalam penulisan berita, maka narasumber atau orang-orang yang diwawancarai harus memberikan hak jawab kepada media sendiri. Contoh, saya menulis berita ini, ada yang komplain narasumber, oh tidak, kami tidak begitu. Dia punya kewajiban berhak jawab. Saya akan menulis kembali berita yang sama itu kepada media yang benar, gitu. Sehingga dalam penerbangan tidak salah. Jadi begitu. Ada yang disebut dengan hak tolak. Apa itu hak tolak? Hak tolak itu wartawan punya hak untuk menolak, untuk memberitahukan siapa orang itu namanya sebenarnya. Misalnya begini, oh saya pakai inisial AG. Nah saudara itu siapa segala macam, dan desak harus paksa jangan siapa. Kita bisa tertolak. Undang-undang pers yang melindungi. Nah, kapan hak tolak itu bisa dibuka? Ketika berada di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan dia bisa buka. Dia bisa jelaskan oh ini. Dia jelaskan kepada majelis hakim bahwa inisial AG itu adalah ini yang menjelaskan tentang Ya. Lalu usul dan saran Bapak dengan pengembangan pers yang ada di Indonesia. Ya. Yang ada di Indonesia dan Kabupaten Sika. Oke. Saya pikir kalau usul saran saya untuk media-media di seluruh Indonesia, pertama harus lihat menjalankan tugas dan profesi sebagai jurnalis yang benar di Indonesia ya. Jangan tetap mengacu pada kode etik wartawan itu sendiri. Kemudian untuk di Kabupaten Sika, saran saya pikir silakan anak muda bolehlah berkreasi untuk menulis. Hari ini kamu seorang mahasiswa boleh menulis. Menulis apa sih? Menulis untuk menambah wawasan dan menemukan kreasi. Ketika Anda terjun ke dunia jurnalistik, Anda sudah bisa melakukan bagaimana cara menulis. Tetapi ketika misalnya engkau sudah menjadi seorang jurnalis, engkau baca banyak tentang aturan ini, tentang undang-undang pers. Supaya apa? Supaya ketika kau menjalankan tugas kau tidak akan salah langkah karena acuannya pada undang-undang pers. Lagi? Ada satu pertanyaan. Bagus. Bapak kan seorang wartawan. Tadi kan kendalanya hambatannya sudah ada. Yang saya ingin tanyakan keunggulannya, keuntungan Bapak jadi seorang wartawan itu apa? Pertama saya terlepas itu dulu ya, saya menggambarkan kalau menjadi wartawan kalau menjadi wartawan pertama itu harus berani, harus punya kemampuan baca banyak ya, supaya menambah referensi kita untuk menulis. Yang kedua menjadi wartawan, kalau mau kaya jangan jadi wartawan. Orang wartawan tidak pernah kaya-kaya, jadi pembisnis itu baru jadi kaya. Wartawan tidak pernah jadi kaya, gitu. Dan saran saya yang paling penting adalah wartawan tidak boleh menekan itu narasumber sekedar duit segala macam, tidak boleh. Ada banyak anak muda sekarang tidak tekan yang dapat rokok, dapat uang, itu tidak boleh, dilarang itu undang-undang itu, dilarang lah. Jadi itu. Yang kedua, jangan menggunakan profesi wartawan untuk membuat banyak yang ada yang banyak di Jakarta itu wartawan gadungan. Itu kenapa? Karena mereka menggunakan profesi wartawan untuk tekan sana, tekan sini, tekan situ. Supaya apa? Supaya kedua. Tidak. Tugas jurnalis itu tugas yang mulia. Ya. Tugas yang mulia yang tidak dibayar negara ini hanya wartawan. Jadi kalau kamu pergi ke DPR omong banyak, ya karena dibayar negara untuk omong banyak. Kalau wartawan tidak, wartawan hanya bicara data, menggali berita segala macam informasi yang keluar supaya dibedakan disampaikan kepada publik yang benar. Jadi itu pesan saya dan saya berharap supaya di Kabupaten Sika ini banyaklah generasi muda yang terjun ke dalam dunia jurnalis untuk sama-sama membangun Sika dengan caranya sendiri, bagaimana dia lebih eksis, lebih mampu untuk mengkritisi banyak hal demi pembangunan di Kabupaten Sika.